Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan Rahayu. Halo Sobat PGSD, kembali lagi di acara Suara PGSD. PGSD bersuara. Nah, kembali lagi bersama saya, host podcast terkece kalian, yaitu Lady Maisuri Marufi, salah satu alumni dari jurusan PGSD FIP UNM. Nah, kemarin kita sudah mengulik nih tentang salah satu unit kemahasiswaan di PGSD FIP UNM, yaitu Laboratorium PGSD. Nah, sekarang berbeda dari minggu lalu, kita akan membahas salah satu unit kemahasiswaan juga di jurusan PGSD FIP UNM, yaitu UKS. Nah, tentu saja saya tidak sendiri pada section kali ini. Saya akan ditemani oleh salah satu pengurus dari UKS PGSD FIP UNM. Sudah hadir di tengah-tengah kita Saudara Andi Rahmatullah selaku salah satu pengurus dari UKS HMJ PGSD FIP UNM. Mungkin Ula bisa perkenalan terlebih dahulu untuk teman-teman yang sedang ada di dalam YouTube. Oke. Baik, terima kasih Kak. Halo teman-teman, perkenalkan saya Andi Rahmatullah. Saya angkatan 22. Saya menjabat sebagai koordinator tim pendidikan kesehatan di UKS HMJ PGSD FIP UNM. Oke. Jadi biasa disapa dengan Tula. Tula. Oke. Tula, selamat datang di Suara PGSD, salah satu podcast terhitsnya anak PGSD. Mungkin Tula, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai apa itu UKS, mungkin bisa dulu dijelaskan UKS secara umum itu seperti apa di lingkup PGSD khususnya. Oh iya, baik Kak. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit tentang sejarahnya. Oke. Oke, yang pertama, UKS itu sendiri sebenarnya pertama kali digarap di tahun 1956. Oke. 1956 oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Dalam Negeri yang sekarang kan sudah menjadi Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri. Hingga kemudian di tahun 1980 terbitlah surat keputusan bersama 4 menteri yang ditandatangani oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Oke. Sudah itu. Adapun di lingkup PGSD ini sendiri, UKS itu adalah biro berada di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ya. Kalau misalnya nih kita melihat UKS itu lebih fokus ke kesehatan, tapi mungkin bisa kita bertanya-tanya, kalau misalnya nih apa kesinambungannya antara UKS di lingkup PGSD dengan jurusan PGSD? Iya, baik. Saya kira pertanyaannya sangat menarik ya Kak, apalagi kan kita itu mahasiswa PGSD dan pasti bertanya-tanya kenapa sih kesehatan itu dimasukkan ke lingkup PGSD. Nah, di SD itu sendiri kan ada UKS dan kita sebagai mahasiswa yang kelak akan menjadi guru SD pasti akan berperan di situ. Bisa jadi mungkin kita menjadi seorang pembina UKS atau kita berperan untuk meningkatkan kesehatan di sekolah nantinya. Nah, itulah kenapa kemudian UKS ini dirasa penting, karena agar kemudian calon-calon guru lulusan dari PGSD FIP UNM ini sendiri bukan cuma menguasai akademik, tetapi juga menguasai kesehatan, sehingga kemudian SD itu nanti bisa lebih berkembang dari segi kesehatan itu sendiri. Betul. Berarti ini betul UKS ini mewadahi bagaimana pendidik di calon guru di PGSD itu bisa mewadahi nanti UKS-nya di sekolah masing-masing, seperti itu kurang lebih. Nah, kalau misalnya Pale begitu anunya UKS mewadahi mahasiswa, kalau program-program kerjanya dari UKS
yang bisa diikuti mungkin program konkret yang biasa dilakukan? Iya, di UKS itu sendiri Kak, ada beberapa tim. Yang pertama itu ada tim saya sendiri, yakni tim pendidikan kesehatan. Iya. Adapun program kerja yang termasuk yang paling aktif, yang sering kita laksanakan itu dan berhubungan dengan jurusan PGSD itu adalah pelaksanaan mata kuliah PKPD 2, Oh iya, saya juga pernah ikut. pengembangan kepribadian dan potensi diri. Iya, iya. Selain itu, pendidikan kesehatan juga bergerak di bidang UKS Goes to School. Jadi UKS juga bergerak ke sekolah melakukan sosialisasi tentang kesehatan. Seperti yang baru-baru ini kami laksanakan di SD Center Mangali di Palangga. Alhamdulillah itu sukses kami laksanakan. Oke. Kemudian juga ada beberapa tim, di antaranya tim kewirausahaan. Tim kewirausahaan ini bergerak di bidang kesejahteraan organisasi UKS itu sendiri, seperti melakukan penjualan barang-barang tertentu yang berhubungan dengan UKS itu sendiri. Terus kemudian ada tim medical center yang bergerak di bidang melengkapi obat-obat yang ada di UKS, agar kemudian ketika ada yang sakit, obat-obatan di UKS lengkap untuk mengobati mahasiswa tersebut atau melakukan pertolongan pertama untuk mahasiswa tersebut. Terus ada juga tim manajemen kontrol yang bergerak di bidang kedisiplinan anggota UKS itu sendiri, dia yang bertugas untuk mengecek kehadiran setiap perawat. Keaktifan. Iya. Oke. Kemudian ada juga tim pelayanan kesehatan. Yang paling terkenal dari tim pelayanan kesehatan itu sendiri adalah kegiatan donor darahnya. Nah, jadi kami setiap tahun itu rutin Kak melakukan kegiatan donor darah. Maksudnya ini kita yang buat kegiatannya atau? Kami yang membuat kegiatannya, namun untuk pelaksana kegiatan tersebut itu kami mengundang KSR. KSR-nya UNM yang secara langsung melakukan kegiatan donor darah tersebut bersama dengan kami. Dan yang terakhir itu ada tim pembinaan kesehatan lingkungan. Di belakang kami punya greenhouse. Nah, greenhouse itulah yang dikelola oleh tim pembinaan lingkungan, yang diharapkan kemudian bisa bermanfaat bagi kami di UKS dan masyarakat PGSD sendiri. Keren sekali deh penjelasannya ulah. Kalau misalnya saya tadi meng-highlight dua poin yang dibilang sama Ulla. Pertama itu tentang penyediaan obat di UKS. Berarti konteksnya ini adalah seluruh mahasiswa PGSD bebas. Kalau misalnya dia ada mungkin cedera, jatuh, bisa mungkin langsung dibawa ke UKS seperti itu. Iya Kak, tepat sekali. Betul. Jadi teman-teman kalau ada biasa sakit kepala, mual, muntah mah, datang ke UKS untuk pertolongan pertama. Wah, saya juga baru tahu ini. Kalau misalnya ternyata UKS menyediakan obat, berbagai macam obat untuk disediakan kepada mahasiswa PGSD jika membutuhkan. Nah, ada juga berarti konteks ini adalah UKS ini terbuka untuk kolaboratif seperti tadi donor darah. Betul Kak, selama program tersebut relevan dengan program kerja UKS dan kami merasa itu ada manfaatnya terhadap mahasiswa dan juga jurusan PGSD itu sendiri, serta kepada masyarakat dan sekolah-sekolah, ya kami terbuka selagi itu bermanfaat untuk kita semua. Oke. Lalu selain tadi dijelaskan program-program kerjanya atau setiap divisi, apa sebenarnya keunggulannya ikut dan join di UKS, khususnya di PGSD FIP-UNM ini? Oke, baik Kak, terima kasih. Jadi yang bisa kami berikan untuk keunggulan itu sendiri, di UKS itu sendiri, di tim pendidikan kesehatan, kami selalu memiliki program kerja setiap tahunnya, itu adalah pendidikan kesehatan dalam bentuk pelatihan keanggotaan UKS, pelatihan kepada anggota UKS, yang mencakup beberapa materi poli. Di antaranya ada BIMUL di bidang mulut, ada mata, ada kesehatan lingkungan, ada banyak lagi sebenarnya. Yang kemudian menurut kami, ketika mahasiswa PGSD itu sendiri bergabung dengan UKS dan kelak mereka menjadi guru, mereka pasti akan menjadi seorang guru yang menguasai dasar-dasar tersebut, sehingga mereka tidak akan asing dengan hal-hal tersebut ketika mereka keluar di dunia kerja nanti. Wow. Berarti betul-betul tidak kosong. Jadi kalau misalnya kita masuk di UKS, bukan mungkin berpikir ini di UKS nanti bakalan
membantu saja memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa PGSD yang semester 2 kalau nggak salah untuk penerimaan materi-materi tentang UKS-nya. Tapi ada juga pelatihan-pelatihan tersendirinya yang didapatkan oleh mahasiswa ketika bergabung sebagai anggota UKS. Wah, keren-keren. Lalu saya ini mau tanya secara personal Ulla. Selama Ulla bergabung ini di UKS PGSD FIP UNM, apa paling berkesan yang Ulla dapatkan dari tadi program-program kerjanya mungkin, atau Ulla secara anggota, secara pribadi lah gitu? Ya, yang paling berkesan menurut saya itu saya rangkum saja Kak dari semuanya. Kebetulan di UKS itu saya sendiri cowok. Saya sendiri cowok di sana. Tetapi saya merasakan UKS itu tidak melakukan diskriminasi terhadap laki-laki walaupun saya itu sendiri. Jadi saya bagian dari UKS sendiri cowok, tapi saya tetap dihargai, tetap dibimbing sebagaimana yang lain. Dan menurut saya yang paling berkesan dari UKS itu sendiri dan dari selama saya berkegiatan di UKS itu adalah bagaimana kemudian saya mengubah rasa takut saya untuk kemudian berani melangkah, mencoba, daripada saya harus di akhir nanti menyesal karena tidak mencoba tersebut. Mending kita mencoba daripada kita menyesal tidak mencoba. Betul sekali, keren sekali ya pepatah kita yang didapatkan pada podcast kali ini. Tapi saya penasaran ini, kenapa Ulla paling tertarik? Kalau misalnya Ulla merasa kalau kita sendiri tuh cowok masuk di UKS, kenapa kita tertarik untuk masuk? Iya, jadi begini Kak, kebetulan saya waktu dulu waktu SMA itu aktif mengikuti beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya adalah pramuka dan salah satunya lagi itu adalah PMR. Nah, saya sempat menjadi pimpinan regu di PMR. PMR di SMA saya itu di Selayar. Dari kegiatan PMR tersebutlah membuka wawasan saya tentang ternyata pengetahuan atau dasar pengetahuan tentang kesehatan itu sangat penting. Bukan cuma dalam lingkup kita sebagai mahasiswa, tetapi sebagai seorang calon guru begitu luas. Bukan cuma itu, kelak nanti kita kan akan ada keluarga dan pasti akan ada dasar-dasar pengetahuan tentang itu. Betul. Saya kira itu Kak yang membuat saya tertarik untuk masuk di UKS. Wow. Susah nggak sih bergabung jadi anggota UKS? Untuk proses rekrutmen sebenarnya tidak, kalau dibilang susah sih tidak, tetapi ada beberapa tes yang harus dilewati. Mungkin bisa salah satunya apa? Ya, salah satu yang paling krusial menurut saya yang menentukan kita masuk atau tidak itu adalah tes wawancara. Karena di tes wawancara itu ada beberapa pertanyaan yang betul-betul menguji apakah kita emang serius ingin menjadi anggota UKS atau tidak. Baik, wow, luar biasa sekali ini. Saya sampai terpesona sebenarnya dengan penjelasannya Ulla terkait bagaimana alasannya masuk UKS, bagaimana UKS itu penting di kehidupan sehari-hari. Betul sih, kalau misalnya kita sebagai manusia bukan hanya menjadi calon pendidik, tapi kesehatan itu sangat penting. Bagaimana at least kita tahu dasar-dasarnya mengobati luka itu seperti apa ketika kita kena pisau di dapur mungkin atau bagaimana. Nah itu mungkin lebih terperincinya itu masuk di UKS toh. Betul sekali. Nah terakhir saya mau bertanya, Ulla, kalau bisa menggambarkan UKS PGSD, HMJ PGSD FIP UNM ini dalam 3 kata, apa yang bisa dijelaskan? Dikatakan Pak. Yang pertama itu hijau, putih, megah. Kenapa mengambil 3 kata itu? Hijau itu melambangkan UKS yang selalu hidup dengan penuh keceriaan. Organisasinya Green Flag. Green Flag, bahasa Gen Z banget, Green Flag. Terus putih itu untuk UKS yang selalu berusaha menjaga kebersihan, dan itu juga harus selalu ada di dalam diri setiap anggota UKS untuk menjaga kebersihan dimanapun mereka berada. Dan untuk menjadi pionir kebersihan itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu megah.
Megah, ya itu apa? Megah itu melambangkan UKS yang tidak pernah menyerah menghadapi tantangan, Mm-mm. walaupun kita beberapa kali menghadapi tantangan ketika berorganisasi, Iya betul. seperti di PKPD 2, Ah, sebelum melaksanakan kegiatan terkadang kami kekurangan dana, tapi mm. disitulah megahnya UKS, karena UKS selalu bertahan meskipun ada banyak cobaan. Iya betul. Wow, keren sekali ya. Mungkin bisa terakhir ini Ula disampaikan ke penonton di rumah atau untuk mengajak nonton podcast ini dan juga sosialisasi terkait UKS untuk gabung mungkin di UKS. Langsung saja Oke, di terima kasih. kamera ini. Halo teman-teman, jangan lupa nonton apa namanya itu? Nonton sectionnya itu adalah PGSD Sawara PGSD di Ya. YouTube PGSD Tipuanem. Jangan lupa menonton Suara PGSD di YouTube, PGSD FIP UNM. Kemudian untuk teman-teman, apalagi sekarang kan sudah ada angkatan 25, Oke. mari bergabung ke UKS karena kedepannya teman-teman akan menjadi calon guru. Dan kalau teman-teman tidak menguasai dasar-dasar tentang kesehatan, bagaimana teman-teman bisa menjadi seorang guru yang baik, yang bisa mengajarkan anak-anaknya kelak itu bagaimana cara menjaga kebersihan, dan bisa mengedepankan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat di kehidupan dan lingkungan sekitar. Oke. Baik, terima kasih banyak Ulla. Terakhir banget nih. Terakhir tadi kamu bilang terakhir banget ini. Kalau closing statement tak dari Ulla, ajakannya mungkin budaya hidup sehat itu tadi, ataupun sebagai mahasiswa PGSD, khususnya identik dengan UKS lah. Closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin? Ya, untuk closing statementnya, saya kira teman-teman sudah tahu sekarang dunia semakin panas, Makassar semakin panas khususnya. Itu salah satunya disebabkan oleh ulah kita. Bagaimana kemudian kita menyebabkan perubahan iklim yang semakin berbahaya, yang mengancam kehidupan kita. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman untuk mari tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga kesehatan, pilah sampah dengan baik karena penampungan sampah kita sudah over kapasiti teman-teman, dan itu sangat berbahaya dan sangat memprihatinkan bagi kita semua. Baik, wah pesan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Tullah di podcast kali ini. Betul-betul saya dapat insight baru dari pengalamannya Ulla sendiri dan juga apa-apa yang disampaikan Ulla terkait hidup apa tadi? PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, dicatat teman-teman di rumah. Apa yang tadi disampaikan Ulla, pesannya tentang panasnya Makassar sekarang wah luar biasa. Serius, saya juga merasakan. Nah, mungkin cukup itu yang bisa kami kulik dari salah satu biro kemahasiswaan di PGSD FIP UNM, yaitu UKS HMJ PGSD FIP UNM. Untuk lain kesempatan, mari kita sama-sama menerapkan hidup sehat dan juga sama-sama kita menebarkan energi positif di lingkungan kampus. Saya Lady Masyuri Marufi dan Andi Rahmatullah. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.